Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Suwarni. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif agama Islam. Islam bukan hanya agama yang sekedar mengatur hubungan antara kita manusia dan juga Sang Pencipta Allah, tetapi juga mengatur mengenai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Oleh karena itu, nilai-nilai seperti musyawarah, kepemimpinan yang adil, dan penegakan hukum juga menjadi bagian penting dalam Islam. Sekarang kita masuk ke materi yang mengenai demokrasi dalam perspektif Islam. Kalian tahu kan demokrasi itu apa? Demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana kita sebagai masyarakat ikut andil dalam menentukan kebijakan atau memilih kepemimpinan. Seperti prinsip utamanya demokrasi. Ada yang tahu? Prinsip utama demokrasi adalah yang pertama, adanya partisipasi masyarakat, yang kedua, kebebasan dalam berpendapat, dan yang ketiga, persamaan hak kita sebagai manusia. Dalam Islam, memang tidak dijelaskan secara langsung mengenai demokrasi, tetapi ada nilai yang sejalan dari demokrasi, yaitu nilai musyawarah atau syura. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 38 yang dimana orang-orang yang beriman menyelesaikan masalahnya melalui musyawarah. Artinya, jika ada suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan bersama, maka harus diselesaikan secara bersama juga. Tujuannya agar nantinya kita bisa mengambil keputusan yang adil dan juga bermanfaat bagi semua pihak. Selain musyawarah, Islam juga mengajarkan 4 prinsip. Yang pertama, keadilan. Yang kedua, persamaan derajat. Yang ketiga, tanggung jawab. Dan yang keempat, penghormatan terhadap hak orang lain. Meskipun demikian, tetap ada perbedaan antara demokrasi modern dan demokrasi dalam Islam. Demokrasi modern, keputusan diambil dari suara terbanyak, sedangkan demokrasi Islam harus melalui syariat Allah. Jadi, hasil musyawarah harus sejalan dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Selanjutnya, kita masuk ke materi kedua mengenai kepemimpinan dalam perspektif Islam. Kita kalau biasanya tahu pemimpin itu disebutnya kan ketua ya. Tetapi dalam Islam itu penyebutannya berbeda. Ada yang penyebutannya imam, khalifah, atau ulil amri, yang artinya seseorang yang diberi amanah untuk mengurus dan juga melayani masyarakat. Dalam Islam, seorang pemimpin bukan hanya tentang memiliki kekuasaan, tetapi juga tentang tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pernah bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinannya." Hadis ini mengajarkan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab sesuai dengan kedudukannya. Dalam Islam, ada juga beberapa kriteria untuk pemimpin yang baik. Pertama, amanah. Seorang pemimpin dalam Islam harus amanah agar dapat dipercaya masyarakat. Nah, selain itu juga tidak boleh menyalahgunakan jabatannya hanya untuk kepentingan pribadi. Kedua, harus bersikap adil, di mana seorang pemimpin tidak boleh membedakan masyarakat dari suku, agama, dan juga ras. Yang ketiga, bijaksana. Seorang pemimpin harus bisa bijaksana dalam mengambil keputusan yang tepat. Lalu yang keempat, ada tanggung jawab. Seorang pemimpin harus bisa mempertanggungjawabkan
dari apa keputusan yang dia ambil dan juga siap menerima kritik dari masyarakat. Kelima, jujur. Seorang pemimpin harus mempunyai sifat dasar jujur karena agar dapat dipercaya oleh masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir mengenai penegakan hukum dalam perspektif Islam. Nah, dalam Islam, hukum ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang adil, tertib, aman, dan juga damai. Lalu, prinsip utama dalam Islam, hukum itu adalah menegakkan keadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam agar bersikap adil kepada siapapun, bahkan kepada seorang yang tidak disukai sekalipun. Artinya, hukum harus tetap diterapkan tanpa memandang jabatan, kekayaan, atau kedudukan seseorang. Karena semua orang di hadapan hukum akan sama. Selain adil, Islam juga memiliki beberapa tujuan dalam penegakan hukum. Yang pertama, ada agar menjaga agama. Yang kedua, juga agar menjaga jiwa manusia. Lalu yang ketiga, melindungi akal. Yang keempat, menjaga harta benda. Dan yang kelima, menjaga keturunan. Kelima tujuan tersebut biasa dikenal sebagai maqasid syariah, yaitu tujuan utama ditetapkannya atau diterapkannya hukum dalam Islam agar kehidupan manusia menjadi lebih baik. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil, jujur, objektif, dan juga berdasarkan bukti yang benar, bukan untuk kepentingan pribadi atau karena tekanan dari orang tertentu. Sebagai contoh, jika ada perselisihan atau ada tindak kejahatan, seorang hakim harus bisa menentukan keputusannya berdasarkan fakta yang ada, bukan karena hubungan keluarga, kekayaan, ataupun jabatan seseorang. Nah, sebenarnya pada materi ini yang mengenai kepemimpinan, demokrasi, dan juga penegakan hukum sering loh ada di kehidupan sehari-hari kita. Misal, di lingkungan sekolah, ketika kita ingin memilih ketua kelas, kita harus bersikap jujur, adil, dan juga menghargai keputusan apa yang teman-teman pilih. Lalu, yang kedua, ketika ketua kelas sudah dipilih, maka ketua kelas harus menjalankan kewajibannya dengan amanah tanpa membeda-bedakan siswa atau teman-teman yang lain. Terakhir, ketika ada temannya yang melanggar aturan sekolah, seorang guru juga harus memberikan sanksi dengan adil kepada yang bermasalah, tidak membedakan dari sisi manapun. Itu contoh kecilnya dari kehidupan sehari-hari lingkungan sekolah, teman-teman. Sebagai kesimpulan dari materi ini, kita semua jadi tahu nih bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan, musyawarah, kepemimpinan yang amanah, dan juga penegakan hukum yang adil. Melalui hal ini, kita juga dapat tahu nih bahwa demokrasi dalam Islam juga bisa diwujudkan melalui musyawarah dan partisipasi masyarakat, tetapi tetap berpedoman pada Al-Quran dan juga Sunnah. Selain itu, pemimpin dalam Islam juga harus memenuhi 5 kriteria, yaitu amanah, jujur, bijaksana, bertanggung jawab, dan juga adil. Sebagai generasi muda harus mulai nih membiasakan diri untuk bersikap adil, amanah, menegakkan keadilan, tanggung jawab pada semua tindakan kita. Jadi, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.